Adonis.js mempunyai default validator yang cukup powerful untuk dipakai di aplikasi kita, yaitu supaya inputan yang kita expect, misalnya ada inputan email, inputan string, inputan number, itu sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi validasi di sisi server side, bukan di sisi klien ya, tapi di sisi server side. Nah, validator ini kita cukup memakai import schema from validator. Kita langsung aja coba by copy aja ya, karena saya nggak terlalu apal untuk code-nya, tapi it's okay. Yang penting kita langsung coba praktekkan. Close all. Nah, di sini saya akan mencoba memvalidasi inputan dari post. Oke, sorry, kita mainnya di controller. Nah, di controller kita akan mencoba inputan validator pada saat store. Seperti ini, kita akan menggunakan validate instead of kita makan mentah-mentah semua request body. Oke, caranya adalah kita import, kemudian kita bikin new post schema.create. Oke, kita buat const new post schema adalah dari schema ini, schema.create. Nah, untuk parameternya saya nggak terlalu apa, kita contek aja di sini, yaitu oke, langsung objek dan rule-nya. Apa aja rule-nya, seperti itu. Nah, kita masukkan objeknya, kemudian rule-nya, karena kita hanya mempunyai beberapa field ya, yaitu title, itu adalah schema.string. Oke, dan defaultnya ini adalah required ya. Jadi kalau kita nggak nentuin required atau apa, ini defaultnya bakal required. Nah, kalau gimana pertanyaannya, kalau aku pengen opsional gimana? Nah, itu caranya cukup, let's say kategori ID. Untuk kategori ID-nya adalah schema.string, number, kemudian dot optional. Kita bisa pakai cara seperti ini. Oke. Optional does not exist. Sebentar, saya coba lihat di dokumentasi. Jadi teman-teman bisa lihat dokumentasinya di sini. Untuk detailnya teman-teman bisa lihat di reference bagian validator ya. Kita lihat di bagian validator ini, saya udah buka. Kemudian kita cari number, oke. Kemudian optional. Optional harusnya ada di sini. Oke, oh sorry, ini rule tambahan ya, bukan apa namanya. Nah, ini harusnya pemakainya dot optional. Oke, berarti dia nge-chain ya. Oke, berarti di sini kita nggak pakai function, tapi seperti ini caranya. Oke, number dot optional. Kemudian kita akan nanti buat field baru, yaitu slug. Ini supaya teman-teman tahu aja, schema dot slug itu misalnya di post itu, misalnya title-nya kan katakanlah title-nya adalah post 1 yang sangat menarik gitu, yang menarik gitu, misalnya kayak gitu. Nah, slug-nya ini kalau di blog post itu biasanya jadi post 1 yang menarik, dan itu masuk ke URL di paling belakang biasanya, http katakanlah media.com misalnya /post 1 yang sangat menarik. Nah, ini supaya SEO-nya lebih bagus. Nah, ini namanya slug ya teman-teman, kalau yang nggak tahu slug itu apaan. Nah, nanti kita akan mencoba untuk migrate database supaya ada slug. Nah, di sini slug ini kita pakai string juga, tapi di sini kita tambahin rule tambahan, yaitu array bentuknya. Kemudian kita bisa pakai rules. Nah, rules ini kita import dari sini. Rules. Oke. Rules dot unique. Nah, unique ini menerima parameter ya. Parameternya apa? Teman-teman bisa lihat di documentation di bagian validation rule. Di sini ada unique harusnya. Nah, ini unique. Nah, di sini unique ini ada opsi table dan kolomnya. Seperti itu. Nah, emang harus ditulis ya. Jadi kita coba tulis, yaitu tabelnya adalah post. Kemudian kolomnya adalah kolomnya adalah si slug. Seperti ini. Oke, dan sebelum kita jalanin ini, skema ini, kita coba dulu ya. Kita komen dulu slug-nya karena kita belum punya. Kita coba jalanin new post schema. Jadi sebelum kita memvalidasi datanya masuk, kita validasi dulu seperti ini request body-nya, yaitu dengan cara
kita lihat di sini. Nah, ini kita pakai payload ya, const payload await request validate. Nah, ini terserah ya namanya payload atau apapun itu, tapi standarnya payload, ya udah kita ikutin aja. Data kita ubah jadi payload. Request.validate seperti ini ya. Request, jadi request dari user bodinya itu langsung divalidate ini bawaannya dengan schema new post schema. Jadi make sure title dan kategori ID sesuai rule yang kita berikan di sini. Dan jangan lupa di sini karena payload, kita ubah yang di sini juga payload. That's all. Langsung kita coba ya, langsung apakah skema ini berhasil? Kita coba di Postman. Oke, di Postman untuk post di post. Oke, di sini kita set bodinya. Kemudian kita coba nggak isikan postnya seperti ini. Oke, kita send. Nah, ini akan error ya. Jadi required title. Jadi required validation failed. Nah, terus gimana kalau message-nya, pertanyaan message-nya mau diganti nih? Nah, teman-teman cukup lihat dokumentasi dan saya nggak akan jelasin lebih banyak karena di sini ada dokumentasinya lengkap, custom message, dan teman-teman tinggal nambahin custom message ini ke dalam skemanya. Jadi untuk message untuk apa namanya title unique ya, tinggal title.unique. Misalnya title harus diisi seperti itu. Seperti itu aja. Oke. That's all. Kemudian kita langsung mengarah ke validation yang lain. Sorry, sebelum itu kita coba isi, misalnya isi ya post random lol gitu misalnya. Kategori ID-nya kita nggak isi karena opsional gitu. Kita send, nah harusnya bisa ya, karena yang penting title-nya terisi. Seperti itu. Kemudian kita coba ngisi slug-nya yang kita kasih rules unique tadi. Tapi sebelumnya kita coba jalanin migration dulu. Oke. Untuk itu kita harus membuat node Ace make migration untuk post di sini add, mungkin kita jabarin lebih detail ya, add slug field to post gitu mungkin ya, add slug field to post. Oke. Nah, ini deskriptif ya untuk migrationnya ya. Dan di sini kita di bagian database, kita cari database. Nah, di sini migration, kita punya migration baru seperti ini. Kemudian di sini jangan create table, tapi alter table. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan table dot slug. Oke, table dot string namanya adalah slug. Oke, kita udah nambahin slug di sini. Kemudian di sini sebenarnya kita bisa set unique juga. Oke, tapi beda ya, unique di sini bakal error untuk ke database-nya, bukan error untuk API-nya. Jadi errornya nanti bakal exception seperti itu. Jadi nggak bagus. Jadi kita tetap butuh validator supaya errornya adalah error dari yang kita mau. Seperti itu. Nah, kita jalanin migration-nya. Node Ace migration run ya harusnya. Sorry, karena ini create add ngapain saya tambahin tadi. Oke, kita jalanin lagi. Oke, table name-nya ya namanya. Sorry, table name-nya di sini ternyata defaultnya adalah add slug. Ya, ini harusnya post ya. Oke, table name-nya post, kita alter dan seperti itu. Tapi tetap di sini menurut saya ya lebih enak kalau deskriptif ya, walaupun ternyata harus kita set make migration-nya nama table-nya gitu. Tapi it's okay, kita jalanin ulang. Oke, migrated, dan kita sekarang udah punya skema slug. Dan jangan lupa di controller kita uncomment. Oke, unique di table post dan kolom slug. Dan jangan lupa di model di bagian post kita tambahin kolom. Oke, di bawah sini mungkin ya. Add column public slug katakanlah string. Oke, cukup seperti itu dan kita coba jalankan di Postman, kita tambahin slug. Oke, berarti ini post random lol 1 katakanlah ya, berarti kita set slugnya adalah post random lol 1, kita send. Oke, slugnya dapat ya, post random lol 1 seperti itu. Tapi kalau kita coba send lagi, misalnya ini ya, karena unique ya, kita send. Nah, ini unique validation failure karena post random lol 1 ini udah ada gitu. Walaupun kita di sini title-nya 2 ya, tetap bakal
unique validation failure. Jadi otomatis kita udah berhasil menambahkan rules tambahan di dalam field slug. Yang mana rules tambahan itu teman-teman bisa cari di sini, misal email atau seperti itu, rules email gitu. Teman-teman tinggal tambahin aja. Jadi sesimpel itu. Atau harus UUID, harus macam-macam lah, harus URL dan lain sebagainya. That's all tentang validation di Adonis, yang sangat powerful kalau menurut saya. Udah lengkap sekali, teman-teman gak usah cari plugin tambahan di Node.js, di NPM gitu, dan udah tersedia semua. Thank you.